Kenapa kau punya ini? Suaraku bergetar. Rogue tidak menoleh. Karena sejak hari itu, kau sudah masuk dalam daftar. Gambar di tablet berganti, rekaman dari halte bus, pasar malam, perpustakaan, semua momen biasa. Tapi selalu ada aku di tengahnya, dan setiap rekaman diambil dari sudut yang tidak pernah kusadari ada kamera di sana. Apa maksudnya? Daftar? Tanyaku. Rogue tersenyum samar. Daftar orang yang punya sesuatu yang tidak mereka ketahui. Sesuatu yang berharga bagi orang-orang tertentu. Aku menelan ludah. Sesuatu seperti apa? Dia hanya berkata, itu yang akan kau pelajari di tempat tujuan kita. Mobil berhenti di gerbang besi besar. Dua pria bersenjata muncul dari pos jaga, mengenakan seragam hitam tanpa tanda pangkat. Gerbang terbuka pelan, dan mobil masuk ke area luas yang remang-remang. Di tengahnya berdiri sebuah bangunan kaca dan baja, tapi tidak seperti kantor biasa. Ini seperti laboratorium atau pusat kendali rahasia. Lampu di dalamnya berkilau biru, seperti ada ratusan layar yang menyala sekaligus. Ketika aku turun dari mobil, udara di sini terasa berbeda, lebih dingin, lebih steril. Rogue berjalan di depanku tanpa menoleh. Kau akan dibawa ke ruang 7. Di sana, aku akan menunjukkan kenapa semua orang memburumu, dan kenapa mereka tidak akan berhenti meski kau bersembunyi di ujung dunia. Kami melewati lorong panjang dengan kaca di kedua sisi. Di balik kaca, aku melihat deretan meja berisi tumpukan foto orang-orang yang tidak kukenal, peta kota, dan diagram yang penuh garis merah. Tapi lalu, mataku tertuju pada satu papan di sisi kiri. Di situ ada fotoku. Bukan satu atau dua, puluhan, mulai dari foto aku saat kecil, remaja, hingga yang diambil diam-diam beberapa minggu lalu. Aku berhenti melangkah, jantungku berdebar keras. Berapa lama kau mengawasi aku? Rogue juga berhenti, lalu perlahan menoleh. Bukan aku. Mereka? Aku menatapnya bingung. Siapa mereka? Dia mendekat, matanya menusuk. Itulah yang akan kau putuskan malam ini. Apakah kau ingin tahu kebenaran, atau kau lebih memilih tidak pernah mendengarnya? Sebelum aku bisa menjawab, pintu di ujung lorong terbuka otomatis. Cahaya putih dari dalam menyilaukan, dan bayangan seseorang muncul di ambang pintu. Seseorang yang suaranya pernah kudengar di malam keluargaku menghilang. Cahaya dari ruang 7 menyilaukan mataku ketika pintu terbuka. Begitu mataku mulai menyesuaikan, aku melihat sosok itu berdiri di dalam, tinggi, tegap, mengenakan jas gelap, dan topeng setengah wajah yang menutupi hidung hingga dagu. Tapi yang membuat darahku berdesir adalah suaranya ketika dia berbicara, Elara. Satu kata, namun cukup untuk membuat ingatanku berputar ke malam itu. Malam semua berubah. Malam ketika aku mendengar teriakan ibuku, dentuman pintu, dan suara ini yang berbisik tepat di telingaku, "Jangan keluar." Aku menatap Rogue. Dia ada di rumahku malam itu. Kataku lirih. Rogue hanya mengangkat alis. Dan sekarang dia ada di sini untuk memberimu kebenaran yang selama ini kau cari. Sosok bertopeng itu melangkah maju. Sudah cukup permainan, Rogue. Biarkan aku menjelaskannya langsung pada gadis ini. Rogue tidak keberatan, hanya menaruh tangannya di saku. Silakan. Tapi ingat, kebenaran hanya berharga jika dia memilih untuk menerimanya. Sosok itu menatapku lekat-lekat,
lalu mengulurkan tangan, "Aku Ezra. Dulu aku orang kepercayaan ayahmu." Aku mengernyit. Ayahku tidak pernah menyebut nama itu. Ezra menghela napas panjang. Karena jika dia melakukannya, kau akan terjebak dalam hal ini jauh lebih cepat. Dia menoleh ke salah satu meja di ruangan. Di sana ada tumpukan dokumen, peta, dan sebuah foto keluarga kami, aku, ibu, dan ayah, di sebuah dermaga yang sudah lama tak kulihat. Ayahmu, lanjut Ezra, pernah menjadi bagian dari jaringan yang melindungi artefak tertentu. Sesuatu yang bukan hanya berharga secara materi, tapi juga memiliki informasi yang bisa menghancurkan banyak orang di posisi tinggi. Aku melipat tangan. Dan apa hubungannya denganku? Ezra menunjuk foto itu. Kau ada di sana saat artefak itu dipindahkan. Kau mungkin tidak mengingatnya, tapi memori itu tersimpan di kepalamu. Dan kau satu-satunya saksi yang masih hidup yang tahu di mana letaknya sekarang. Aku tertegun. Kau pikir aku tahu di mana itu? Aku bahkan tidak ingat kejadian itu. Ezra mengangguk pelan. Karena mereka menghapusnya dari ingatanmu. Tapi ingatan yang dihapus selalu meninggalkan jejak. Aku berbalik ke arah Rob, dan kau selama ini hanya memanfaatkanku. Dia menatapku tanpa ekspresi. Aku melindungimu, Elara. Bahkan dari orang-orang seperti Ezra. Ezra mendengus. Melindungi? Kau mengurungnya dalam permainan kucing dan tikus ini hanya supaya kau yang pertama mendapatkannya. Kedua pria itu saling menatap seperti dua ekor serigala yang siap menerkam, dan aku, terjebak di tengah. Ezra kemudian berkata, "Dengar, kita tidak punya banyak waktu. Pelabuhan yang disebut Rock itu, mereka akan menggunakannya untuk mengirimmu ke luar negeri, ke pihak yang akan memaksa ingatanmu kembali dengan cara yang menyakitkan." Rock menyela. "Atau, kau bisa ikut denganku. Aku akan menemukan artefak itu tanpa membiarkan mereka menyiksamu." Ezra menatapku. "Terserah kau, Elara. Tapi pilih sekarang, karena kalau tidak, kau akan kehilangan kesempatan untuk selamat dari keduanya." Dadaku terasa sesak. Aku memikirkan semua yang sudah terjadi, kade, pengejaran, pesan misterius, jebakan di stasiun Marlow, dan kini ini, dua orang yang sama-sama mengaku melindungi, tapi sama-sama menyembunyikan sesuatu. Rob menatapku tajam. "Jangan percaya dia." Ezra membalas, "Kalau kau percaya dia, kau akan mati sebelum fajar." Suara pintu otomatis di belakang kami menutup pelan, dan aku tahu, apapun pilihanku, tidak ada jalan kembali. Suasana di ruang 7 mendadak terasa sempit. Lampu putih yang semula terasa steril kini menyilaukan mataku, membuat bayangan Rob dan Ezra terlihat seperti dua sosok raksasa yang siap menelanku. Jam digital di dinding menunjukkan 00:37. Waktu terus berjalan, dan mereka menuntut jawabanku sekarang. Aku tidak akan memilih sebelum tahu seluruh kebenarannya, kataku akhirnya. Ezra menggeleng. "Tidak ada seluruh kebenaran, Elara. Yang ada hanya potongan-potongan, dan kau harus memilih potongan mana yang ingin kau simpan." Rob menatapnya tajam. "Kalau kau membiarkannya ikut kau, Ezra, dia akan mati dalam 48 jam.
dan kita berdua tahu kenapa. Aku memelototi mereka. Kenapa? Ezra menatapku lama sebelum menjawab, karena mereka sudah menandaimu. Kau punya kode hidup di tubuhmu, tidak terlihat, tapi bisa dibaca oleh sensor tertentu. Mereka menggunakannya untuk melacakmu dimanapun. Aku terdiam. Kode hidup. Rob menimpali dengan suara datar, sebuah tanda yang diberikan pada saksi penting atau objek bernilai tinggi. Dan kau adalah keduanya. Ezra melangkah lebih dekat. Kalau ikut dia, mereka akan menemukanmu melalui kode itu, dan kau akan diambil sebelum Rogue sempat melindungimu. Rogue membalas, kalau ikut dia, mereka akan memanfaatkanmu untuk membuka memori itu secepat mungkin, dan kau tidak akan bertahan setelahnya. Kata-kata mereka seperti racun yang meresap perlahan. Aku merasa seperti boneka yang diperebutkan dua kolektor. Aku muak, seruku akhirnya. Kalian berdua mengaku ingin melindungiku, tapi tidak ada yang memberitahuku cara menghapus tanda itu. Jadi kenapa aku harus percaya pada salah satu dari kalian? Ezra dan Rogue saling melirik. Untuk pertama kalinya, aku melihat raut yang sama di wajah mereka. Rasa bersalah, Ezra menunduk sedikit. Ada satu cara. Tapi kau mungkin tidak akan suka mendengarnya. Rogue menghela napas. Dan aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Suara sirene mendadak terdengar dari luar gedung, panjang, berulang, dan semakin keras. Lampu di lorong mulai berkedip merah. Rogue menoleh cepat ke arah Ezra. Kita kehabisan waktu. Ezra bergerak cepat ke meja, mengambil sebuah tas hitam, lalu melemparkannya ke arahku. Kalau kau ingin bebas, bawa ini. Di dalamnya ada perangkat untuk menghapus kode hidupmu. Tapi hanya aku yang tahu cara menggunakannya. Rogue menarik lenganku. Jangan ambil itu. Aku punya jalur keluar yang aman, dan kita bisa mencari cara lain. Aku berdiri di antara mereka, tas hitam di tanganku, suara sirene semakin memekakkan telinga. Di luar, aku bisa mendengar langkah kaki berat, bukan 2 atau 3 orang, tapi puluhan. Ezra menatapku. Kalau ikut aku sekarang, kita pergi lewat terowongan bawah tanah. Mereka tidak akan tahu kau hilang sampai terlambat. Rogue membalas cepat, kalau ikut aku, kita naik ke atap dan keluar lewat helikopter. Aku bisa menghapus kode itu tanpa risiko. Aku menatap keduanya, jantungku berdetak cepat, otakku bekerja keras, dan di tengah kebisingan sirene, aku mendengar sesuatu yang membuatku kaku. Suara di pengeras gedung, target ditemukan. Eliminasi di tempat. Ulangi, eliminasi di tempat. Tangan Ezra sudah di pintu menuju lorong bawah tanah. Tangan Rogue menarikku ke arah lift darurat menuju atap, dan aku tahu, kalau aku memilih yang salah, aku mungkin tidak akan hidup cukup lama untuk menyesalinya. Aku menarik napas panjang, lalu sirene masih meraung ketika aku memutuskan. Aku menggenggam tas hitam itu lebih erat, lalu menatap Rogue. Aku ikut. Sebelum kata terakhir keluar, kaca jendela ruang 7 pecah berkeping-keping. Suara tembakan otomatis menyalak dari luar, menghantam dinding dan meja, membuat kami bertiga merunduk. Gerak sekarang, teriak Ezra. Dia menarikku menuju pintu terowongan, sementara Rogue mengeluarkan pistol dan membalas tembakan ke arah jendela. Aku tidak punya waktu untuk mempertanyakan pilihanku,
Kaki ini bergerak mengikuti Ezra, pintu besi menuju lorong bawah tanah terbuka, udara lembab dan bau karat menyergap hidungku. Lampu neon redup berderet di langit-langit, beberapa berkedip seperti akan mati kapan saja. Ezra berlari di depan, tas hitam di pundaknya. "Pegang ini," katanya sambil menyerahkan padaku sebuah alat kecil mirip jam tangan. "Kalau kita terpisah, tekan tombol merah. Aku akan menemukanmu." Aku ingin bertanya apa fungsi sebenarnya alat itu, tapi suara langkah kaki berat terdengar di belakang kami. "Rock," dia menyusul, napasnya berat, wajahnya penuh amarah. "Kau pikir aku akan membiarkan kalian menghilang begitu saja?" Ezra memutar tubuh, pistolnya terarah. "Kalau kau mendekat, aku..." Brak, ledakan di ujung lorong membuat seluruh terowongan berguncang. Lampu neon padam, menyisakan kegelapan pekat. "Ayo!" Ezra menarikku lagi, kami berlari, hanya diterangi cahaya darurat merah di dinding di belakang. Aku mendengar Rook juga berlari, dan entah kenapa, bukan untuk mengejar, tapi untuk menutupi jalur belakang. "Dia melindungi kita?" tanyaku terengah. Ezra tidak menjawab. Kami sampai di pintu besi kedua. Ezra memukul kode di panel, tapi panel itu berderit aneh. "Sial, mereka memutus akses." Dia mengeluarkan kunci manual dari sabuknya dan memutar. Pintu itu terbuka perlahan, berderit nyaring. Begitu pintu terbuka, angin laut menyapu wajahku. Kami berada di dermaga bawah tanah. Air laut bergelombang pelan, dan di ujungnya, sebuah kapal cepat kecil sudah menunggu. "Kapal itu milikmu?" tanyaku. Ezra mengangguk. "Kita bisa sampai ke perbatasan dalam 3 jam kalau tidak ada masalah." Aku melangkah maju, tapi langkahku terhenti ketika suara yang sangat familiar terdengar dari kegelapan dermaga. "Lara." Aku memutar kepala. Di antara bayangan tiang-tiang dermaga, berdiri seorang wanita tinggi, rambutnya sebahu, mengenakan mantel gelap. Wajahnya, aku mengenalnya dari foto lama di laci ibuku. "Ibu." Ezra langsung mengangkat pistol. "Jangan dengarkan dia. Itu bukan ibumu yang kau kenal." Wanita itu tersenyum tipis. "Oh, aku ibumu, Lara. Tapi mereka tidak pernah memberitahumu siapa aku sebenarnya." Kepalaku terasa berat, seakan semua suara di dermaga memudar. Suara tembakan dari dalam terowongan kembali terdengar. Rock masih menahan pasukannya mengejar kami. Wanita itu melangkah maju. "Kalau ikut aku, kau akan tahu kenapa semua orang ini memburumu. Kau akan tahu kebenaran tentang ayahmu dan tentang dirimu." Ezra menarik tanganku. "Kita harus pergi sekarang." Wanita itu mengulurkan tangan. "Atau kau ikut aku. Pilihan ini akan menentukan hidupmu selamanya." Aku berdiri di tengah dermaga, angin laut meniup rambutku, suara langkah pasukan semakin mendekat dari belakang, dan di depanku 2 sosok yang sama-sama mengaku bisa memberiku kebenaran. Aku hanya punya 3 detik untuk memilih. 3 detik terasa seperti 3 abad. Di belakangku, suara sepatu bot menghantam beton lorong bawah tanah semakin keras. Di depanku, wanita yang mengaku ibuku menatapku dengan sorot mata yang terlalu familiar. Sementara Ezra menarik lenganku ke kapal, wajahnya tegang. Rahangnya mengeras. Aku menarik napas dalam. Brak, ledakan dari dalam terowongan membuat seluruh dermaga berguncang.
Air laut memercik tinggi, mengguyur wajahku. Suara Rock terdengar samar, menjerit, "Pergi sekarang." Aku menoleh ke Ezra. "Kita ambil kapal." Ezra menarikku berlari, tapi wanita itu melangkah cepat memotong jalan. Satu gerakan cepat, aku melihat kilatan logam di tangannya. Sebuah pisau ramping, ujungnya diarahkan ke Ezra. "Dia berbohong padamu, Elara," katanya. "Dia tidak akan membawamu ke perbatasan. Dia akan membawamu ke markas mereka." Ezra mengangkat pistol, tapi tidak menembak. "Keluar dari jalanku. Sekarang." Wanita itu tersenyum miring. "Coba kau tembak aku, Ezra. Kita lihat apakah Elara masih mau ikut orang yang membunuh ibunya sendiri." Aku merasa dunia ini berputar, berhenti. Dua-duanya berhenti. Teriakku, suara pasukan semakin dekat, dan kali ini aku melihat mereka, 6 pria bersenjata lengkap keluar dari terowongan, dipimpin oleh Rock, tapi ada yang aneh, Rock tidak terlihat seperti sedang dikejar. Dia berjalan di depan, pistolnya diturunkan, seolah dia memimpin mereka ke sini. "Rock," suaraku nyaris berbisik, dia menatapku, datar. "Elara, lepaskan tas itu dan ikut aku. Sekarang." Ezra langsung memposisikan tubuhnya di depanku, pistol terarah ke Rock. Wanita itu malah mundur sedikit, matanya tak lepas dari Rock. "Jadi akhirnya kau menunjukkan wajah aslimu." Rock menghela napas, lalu melirikku. "Kau pikir aku melindungimu? Tidak. Aku hanya memastikan kau tidak jatuh ke tangan yang salah sebelum waktunya. Dan waktunya sudah tiba." Air dingin mengalir di punggungku. Semua ini jebakan. Ezra berbisik cepat di telingaku. "Kalau aku bilang lari, kau lari ke kapal itu tanpa menoleh." "Mengerti." Aku mengangguk pelan, meskipun kakiku terasa seperti lumpuh. Rock mengangkat tangannya, memberi isyarat pada pasukannya untuk maju. Wanita itu bergerak cepat, menarikku ke samping dan mendorongku ke arah air. "Kalau kau ingin hidup, terjun sekarang." Ezra melepaskan tembakan pertama. Kekacauan pun pecah, suara tembakan memekakkan telinga. Percikan api dari moncong senjata memantul di permukaan air. Ezra mendorongku keras ke arah kapal, sementara Rock menembak ke arah wanita itu. Wanita itu melompat ke laut, menghilang di bawah gelombang gelap. Aku berlari, napas terengah, memegang erat tas hitam yang sepertinya menjadi alasan semua orang ingin menangkapku. Ezra menyusul. Tapi di saat aku menginjak papan kapal, aku mendengar suara yang membuatku membeku. Suara Rock dari dermaga. "Elara, kalau kau pergi, kau akan mati di tengah laut." Aku menoleh. Untuk sepersekian detik, aku melihat sesuatu di wajahnya. Bukan kemarahan, bukan kebencian, tapi rasa takut, seolah dia tahu sesuatu yang Ezra tidak mau bilang. Ezra menghidupkan mesin kapal, air laut berombak keras, kapal berguncang. Aku masih berdiri di tepi geladak, di antara dua suara yang memanggilku. Dan saat aku hampir melangkah masuk sepenuhnya, sebuah peluru menghantam tiang kapal, hanya beberapa sentimeter dari kepalaku. Aku menoleh cepat dan melihat salah satu pasukan Rock menurunkan senapan. Rock meninju orang itu sampai jatuh, dan itu membuat segalanya jadi lebih rumit.
Kapal melesat meninggalkan dermaga, mesin meraung melawan ombak malam yang liar, air laut menyiram wajahku, dingin menusuk sampai ke tulang. Ezra memegang kemudi dengan erat, matanya fokus ke arah gelap di depan, di belakang. Cahaya lampu sorot dari kapal lain mulai mengejar, dan aku tahu itu bukan kapal biasa. Panjang, ramping, mesin ganda, dan dipersenjatai. Aku menoleh sekali lagi. Rock berdiri di tepi dermaga, hanya dia menatapku. Sebelum sosoknya menghilang di balik kilatan cahaya tembakan, aku tidak tahu apakah dia akan mengejarku atau sudah menyerah. Duduk dan pegang erat, teriak Ezra di tengah suara mesin dan angin. Aku menunduk, memegang erat sisi kapal, sambil memeluk tas hitam yang selama ini kami pertaruhkan nyawa untuk membawanya. Ezra, tas ini. Apa yang sebenarnya ada di dalamnya? Dia menoleh sekilas, lalu menggeleng. Percayalah, kau tidak mau tahu. Kalau aku tidak mau tahu, aku tidak akan jadi buruan semua orang ini. Balasku cepat. Ezra mendengus, lalu menurunkan kecepatan kapal sedikit, cukup untuk mengendalikannya di ombak yang makin tinggi. Dia meraih tas itu dari pangkuanku, membuka resletingnya. Di dalam, ada sebuah kotak baja kecil dengan kunci elektronik. Ezra mengetikkan kode, dan kotak itu terbuka, menampilkan sebuah drive hitam kecil, seukuran ibu jari. Hanya ini, aku mengerutkan kening. Kita hampir mati berkali-kali demi USB. Ezra menatapku tajam. Drive ini punya blueprint markas utama mereka. Lokasi, sistem keamanan, jalur keluar masuk, semuanya. Dengan ini, kita bisa menghancurkan mereka. Aku atau kau? Tanyaku. Berlangganan saluran ini dan tekan ikon lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru di bagian selanjutnya.